Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Nurhepliani dengan NIM 301230117 dari Prodi D3 TLM. Pada video ini akan membahas tentang 5 Key Framework tercapainya mutu pemeriksaan laboratorium. Lanjut saja kita bahas materinya. 5 Key Framework tercapainya mutu pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya, apa itu laboratorium kesehatan? Laboratorium kesehatan adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk dapat menunjang diagnosis yang dilakukan oleh para klinisi. Mutu pelayanan laboratorium kesehatan haruslah baik dan bermutu agar dapat memberikan hasil pemeriksaan laboratorium yang tepat, teliti, benar, dapat dipercaya, dan memuaskan pengguna jasa atau konsumen. 5K sendiri meliputi pertama, quality planning, yang kedua quality laboratory process, yang ketiga quality control, yang keempat quality assurance, yang kelima quality improvement. Yang pertama yang akan kita bahas adalah quality planning. Apa itu quality planning? Dalam quality planning sendiri itu menstandarisasi pemecahan, menetapkan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja suatu laboratorium, serta mendokumentasikan langkah-langkah pemecahan masalah. Menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan di laboratorium, perlu merencanakan dan memilih jenis metode, reagen, bahan, alat, sumber daya manusia, dan kemampuan yang dimiliki laboratorium dan diimplementasikan pada quality planning. Langkah-langkah dalam quality planning yaitu yang pertama, menyusun visi misi laboratorium. Misalnya, menjadikan laboratorium klinik yang bukan hanya tempat menganalisis angka, tetapi ruang bernafasnya harapan, di mana setiap tetes darah diterjemahkan dengan akurasi tinggi, setiap layanan disampaikan dengan hati, dan setiap inovasi dilahirkan untuk membangun kesehatan yang lebih manusiawi, terpercaya, dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu menyusun kebijaksanaan dan sasaran mutu tahunan. Kebijakan dan sasaran mutu ini dilakukan pada awal tahun, mencapai mutu laboratorium yang terarah. Penyusunan dibentuk dalam bentuk dokumen, dan beberapa kebijakan dapat diletakkan pada setiap area ruangan. Kemudian, yang ketiga, menentukan jenis pemeriksaan. Menentukan pemeriksaan yang akan dilakukan serta dilanjutkan dengan menentukan reagen, bahan, alat, sumber daya manusia, beserta kompetensi yang dimiliki. Selain itu, dibuat pembaruan seperti standar operasional prosedur atau SOP, yang dapat meliputi SOP pengambilan spesimen, SOP pengolahan spesimen, dan ditambahkan prosedur setiap pemeriksaan, serta SOP pencatatan, verifikasi, validasi hasil, ditambahkan prosedur untuk mencatat dan cross-check hasil rutin. Yang selanjutnya, kita akan masuk pada quality laboratory process. Quality laboratorium process adalah membuat pedoman, petunjuk, dan prosedur tetap yang merupakan acuan setiap pemeriksaan laboratorium. Kemudian menjalankan layanan sesuai dengan standar dan prosedur operasional untuk mencegah penyimpangan penyimpangan proses. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja di dalamnya? Semua prosedur mulai dari pendaftaran, pengambilan sampel, pemeriksaan, validasi, hingga pelaporan hasil wajib mengacu pada SOP yang tertulis. Meliputi pra-analitik, yaitu meliputi ada persiapan pasien, pengambilan spesimen, penampungan spesimen, penanganan spesimen, pengiriman spesimen, pengolahan dan penyimpanan spesimen. Kemudian masuk pada analitik, yaitu pemeriksaan spesimen, pemeliharaan dan kalibrasi alat, uji kualitas reagen, uji ketelitian, dan uji ketepatan. Kemudian, pada pos analitik sendiri meliputi laporan, penulisan hasil, dan interpretasi hasil. Selanjutnya adalah quality control.
Quality control adalah salah satu komponen dalam proses kontrol dan merupakan elemen utama dari sistem manajemen mutu. Memonitor proses yang berhubungan dengan hasil tes, serta dapat mendeteksi adanya kesalahan. Quality control sendiri meliputi ada quality control reagen, yaitu verifikasi reagen, quality control instrumen, yaitu pengecekan fungsi instrumen, prosedur pemeliharaan instrumen, serta yang terakhir proses quality control, yaitu seperti quality control harian atau quality control periodik. Kemudian dilanjutkan dengan controlling alat dilakukan rutin setiap hari sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian kalibrasi alat dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memantau hasil pengukuran dan keakuratan alat. Kemudian PME dan PMI dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk memantau kinerja alat dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, tidak ada kerusakan atau kesalahan atau error pada alat. Kemudian masuk pada quality assurance. Quality assurance ini lebih ditujukan untuk penilaian terhadap kinerja suatu laboratorium. Quality assurance sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi tertentu untuk menentukan kualitas pelayanan laboratorium. Di sini sampel harus diuji dengan alat yang sama seperti pemeriksaan pasien rutin laboratorium. Sampel harus diuji dengan frekuensi pemeriksaan yang sama dengan sampel pasien rutin. Laboratorium harus mencatat semua langkah, seperti dalam penanganan, pengolahan, tes, dan pelaporan hasil. Dan tahap terakhir yaitu quality improvement. Quality improvement sendiri adalah penyimpangan yang mungkin terjadi yang akan dapat dicegah dan diperbaiki selama proses pemeriksaan berlangsung yang diketahui dari quality control dan quality assessment. Masalah yang telah dipecahkan, hasil akan digunakan sebagai dasar proses untuk quality planning dan quality proses laboratori berikutnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu melakukan evaluasi mutu bulanan dan rapat staf, kemudian melakukan kendala operasional, keluhan pasien, dan keterlambatan hasil. Hasil tersebut ditampung, kemudian membuat formulir untuk mengumpulkan setiap keluhan pelanggan, kemudian mengumpulkan survei kepuasan pelanggan per bulan dan dievaluasi setiap bulannya pada saat rapat. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan tinjauan manajemen setiap bulannya. Sekian dari saya, itulah penjelasan 5 Key Framework tercapainya mutu pemeriksaan laboratorium. Sekian dan terima kasih.